Hai Sobat IKP, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube IKP. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan tax deduction dan tax relief. Penting untuk kita ketahui bahwa pada era globalisasi seperti ini dengan ekonomi yang semakin berkembang, pastinya kebijakan pajak memiliki peran yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian sebuah negara. Kebijakan tersebut bukan hanya merupakan sumber pendapatan utama untuk pemerintah, namun juga merupakan instrumen untuk memberikan dorongan pada investasi dan memberikan peningkatan daya saing industri maupun memberikan kesejahteraan pada masyarakat dari suatu negara tersebut. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah memberikan penerapan atas banyak bentuk pengurangan pajak dan keringanan pajak yang dirancang agar menstimulus pertumbuhan ekonomi dan memberikan kepastian yang berkelanjutan pada pembangunan. Tax deduction atau pengurangan pajak sekaligus tax relief atau keringanan pajak adalah bagian krusial dari strategi fiskal yang tujuannya untuk memberikan dukungan pada berbagai sektor tertentu, mengurangi beban bagi wajib pajak baik individu atau perusahaan, merangsang aktivitas perekonomian. Pada dasarnya, tax deduction dan tax relief adalah dua konsep pajak yang berbeda. Tax deduction merujuk pada pengurangan langsung dari penghasilan kena pajak atau PKP sebelum perhitungan pajak dilakukan. Ini terjadi pada level penghasilan bruto, di mana berbagai biaya seperti biaya operasional, gaji karyawan, penyusutan aset tetap, dan bunga pinjaman dapat diambil sebagai pengurangan pajak untuk badan usaha. Sementara itu, tax relief adalah insentif perpajakan yang memberikan pengurangan pajak setelah perhitungan pajak dilakukan. Ini biasanya diberikan dalam bentuk pengurangan pajak untuk kegiatan tertentu atau dalam kondisi khusus, seperti penanaman modal, pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu, atau seperti tax holiday, atau pengurangan pajak atas impor barang tertentu. Jadi, perbedaan utama antara kedua konsep ini terletak pada waktu pengurangan dilakukan dalam proses perhitungan pajak atau tax deduction mengurangi pajak sebelum perhitungan, sementara tax relief memberikan keringanan setelah perhitungan pajak selesai. Tax deduction atau pengurangan pajak. Yang pertama, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jenis pajaknya pajak penghasilan orang pribadi. Dan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan PMK Nomor 101 Tahun 2016. PTKP dalam hal ini merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Pengurangan ini mengurangi penghasilan kena pajak orang pribadi. Besarnya PTKP tergantung pada status wajib pajak seperti status lajang, menikah, dan jumlah tanggungan. Misalnya, untuk wajib pajak lajang PTKP tahun 2024 adalah 54 juta per tahun. Kemudian yang kedua, pengurangan untuk biaya. Jenis pajaknya pajak penghasilan badan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengurangan ini mencakup berbagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak badan usaha, seperti biaya operasional, gaji pengusutan aset tetap, dan bunga pinjaman. Yang ketiga, super deduction. Jenis pajaknya pajak penghasilan badan. Dasar hukumnya PMK Nomor 128 Tahun 2019. Super deduction adalah pengurangan penghasilan bruto hingga 200% hingga 300% untuk kegiatan tertentu seperti pelatihan vokasi dan penelitian dan pengembangan atau research and development. Pengurangan ini dihitung terhadap penghasilan bruto untuk menentukan PKP. Tax relief atau keringanan pajak. Yang pertama, tax allowance. Jenis pajaknya pajak penghasilan badan. Dasar hukumnya PP Nomor 78 Tahun 2019. Tax allowance memberikan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan, yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun. Pengurangan ini dilakukan terhadap dasar pengenaan pajak atau DPP yang dihitung dari penghasilan neto. Kemudian yang kedua, tax holiday. Jenis pajaknya pajak penghasilan badan. Dasar hukum PMK Nomor 150 Tahun 2018. Tax holiday merupakan pembebasan atau pengurangan PPh badan dalam waktu tertentu. Fasilitas ini diberikan kepada perusahaan yang melakukan penanaman modal baru dengan kriteria tertentu dan dapat mencapai hingga 100% pembebasan PPh badan selama 5 tahun hingga 20 tahun tergantung pada besar investasi. Kemudian yang ketiga, fasilitas pembebasan atau pengurangan bea masuk. Jenis pajak, bea masuk, dan dasar hukum PMK Nomor 176 Tahun 2013.
Fasilitas ini memberikan pembebasan atau pengurangan bea masuk atas impor barang dan bahan baku yang akan diolah dan diekspor kembali. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri agar lebih kompetitif di pasar global. Yang keempat, pengurangan pajak daerah. Jenis pajaknya pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Dasar hukumnya peraturan daerah atau perda masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota. Pemerintah daerah sering memberikan pengurangan atau pembebasan pajak daerah untuk mendukung program tertentu atau meringankan beban wajib pajak yang memenuhi kriteria khusus, seperti untuk kendaraan bermotor listrik atau lahan pertanian. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri, berbagai pengurangan dan keringanan pajak telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi wajib pajak individu dan badan usaha, tetapi juga untuk menarik investasi asing dan domestik yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan memahami dan memanfaatkan fasilitas pajak yang tersedia, diharapkan pelaku usaha dan masyarakat dapat berkontribusi lebih optimal dalam memperkuat perekonomian nasional, sekaligus menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan kompetitif. Itu tadi informasi seputar mengenal apa itu perbedaan tax deduction dan tax relief. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.